Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas buku yang berjudul Public Speaking Mastery karya Hongki Hojanto. Perkenalkan, nama saya Septia Dusa Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21500-448 dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dina Vinti dengan nomor pokok mahasiswa 2020-215-00493. Perkenalkan, nama saya Ella Priati dengan NPM 2020-215-00466. Perkenalkan, nama saya Talia Hauraul Maula, NPM 2020-21-500-492. Baiklah, mari kita ulas buku ini bersama-sama. Check it out. Baik, sebelum kita mengulas buku Public Speaking Mastery, mungkin kita bisa mengenal lebih dalam dulu ya terkait siapa sih penulis buku Public Speaking Mastery. Jadi, penulis buku Public Speaking Mastery yaitu Hongki Hojanto. Beliau merupakan pembicara publik di Indonesia. Beliau juga merupakan penulis, beliau juga merupakan motivator, beliau juga merupakan pembicara atau public speaking yang terkenal yang ada di Indonesia. Sebelum Hongki Hojanto menjadi sosok public speaking yang terkenal pada saat ini, beliau memulai karirnya menjadi pembicara seminar dengan penghasilan yang awalnya 500.000 sampai saat ini kurang lebih beliau mendapatkan penghasilan 20 juta. Karena kita sudah mengenal siapa sih penulis buku dari Public Speaking Mastery, langsung saja kita mulai mengulas buku Public Speaking Mastery. Jadi buku Public Speaking Mastery itu terbit pada tahun 2013. Buku Public Speaking Mastery mengupas tentang berbagai tips dan teori terkait dengan public speaking. Buku tersebut juga tidak hanya mengupas hal tentang public speaking, tapi buku tersebut juga memberikan informasi kepada kita bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan dalam suatu bisnis atau sebuah bisnis. Buku Public Speaking Mastery sangat cocok bagi para pelajar, mahasiswa, ataupun dosen yang ingin meningkatkan kemampuan berbicaranya di depan umum. Sebagai pembicara publik yang handal, harus mampu mengatasi kondisi sulit. Berbicara tanpa persiapan sebetulnya bisa kita atasi jika kita mengenal teknik impromptu speech. Apa itu teknik impromptu speech? Teknik ini mengajarkan cara berbicara yang memungkinkan Anda untuk tetap dapat berbicara dengan terstruktur meski tidak punya bahan atau tanpa persiapan sedikit pun. Beberapa pilihan topik dari teknik impromptu speech yaitu menceritakan pengalaman Anda atau pengalaman orang lain yang bisa dijadikan sebuah pelajaran, melandasi pembicara dari sebuah kutipan, memulai dengan fakta yang menarik, dan membahas sebuah istilah-istilah yang lainnya. Kemampuan memberi kesan dan mengontrol audiens adalah hal yang sangat penting. Pembicara publik tidak akan berarti tanpa audiens. Pada umumnya, audiens hanya mampu berkonsentrasi selama 15 menit. Terdapat 7 tipe audiens dalam seminar. Yang pertama, tipe anak manis. Yang kedua, tipe pelajar. Yang ketiga, tipe penghibur. Yang keempat, kritikus. Yang kelima, tuan dan nyonya keren. Yang keenam, pemikir negatif. Yang ketujuh, ahli yang tersesat. Kemampuan utama yang harus Anda miliki sebagai pembicara publik adalah menguasai materi yang akan Anda sampaikan. Kemampuan utama yang harus Anda miliki sebagai pembicara publik adalah menguasai materi yang akan Anda sampaikan. Antusiasme ketika berbicara lahir dari rasa percaya diri, dan rasa percaya diri hanya akan terbentuk jika Anda menguasai materi. Meskipun pengalaman Anda tidak terlalu bagus, asalkan ada hal positif yang Anda dapatkan dan dijadikan pelajaran, ceritakan saja. Kedua, Anda dapat belajar dari pengalaman orang lain selama itu masih relevan. Orang sukses berusaha menguasainya, sedangkan orang gagal membiarkan ketakutan itu terus menghantui mereka. Untuk mengatasi rasa takut, Anda harus menyesuaikan diri. Jika Anda telah terbiasa, ketakutan itu akan berangsur menghilang. Maka tidak ada pilihan lain selain terus berlatih. Di dalam buku ini juga dibahas tentang pembicara publik harus memahami struktur presentasi yang baik dan bagaimana pentingnya untuk membantu audiens dalam memahami apa yang ingin Anda sampaikan, dan juga membahas bagaimana cara kita memperkuat pesan, menampilkan fitur dan statistik maupun video dalam Anda menyiasati medan akan membantu Anda dan membuat audiens lebih nyaman. Penataan kursi merupakan aspek penting. Penataan yang salah dapat memberikan kesan yang buruk. Tidak jarang pembicara merasa gagal karena kesalahan teknik, seperti pendingin rusak tidak menyejukkan, komputer atau LCD di ruangan rusak, apabila sound system rusak, listrik terganggu terlalu lama, peserta terlalu banyak, atau kursi hanya untuk 60%. Bagaimana cara membangun citra di hadapan audiens itu juga amatlah sangat penting. Dan tips cara berpakaian dan bahasa tubuh yang baik dan benar saat berpresentasi di depan publik, semua ada dibahas di dalam buku ini.
Komunikasi melibatkan 55% bahasa tubuh, 38% suara, dan 7% kata-kata. Oleh karena itu, pembicara publik juga perlu melatih bahasa tubuh. Lakukanlah kontak mata dengan seluruh sisi audiens sesering mungkin. Gunakanlah tangan Anda untuk meraih perhatian. Namun, hindarilah gerakan memencet pena, meninju darah, mengiris, dan membagi, menggaruk-garuk, dan menggenggam kedua tangan sembari memijat, tepatnya dengan satu tangan di atas tangan lain. Pertahankan kekokohan kedua kaki dan hindari berjalan mondar-mandir. Namun, saat menyampaikan dua hal berbeda, Anda dapat menggunakan kedua sisi panggung, baik menggunakan mikrofon atau tidak. Suara Anda harus terdengar sampai audiens di kursi paling belakang. Dan kata-kata mubazir seperti o, e, ah sangat mengganggu telinga audiens, maka hindarilah. Beberapa aspek terkait teknik vokal yang perlu diperhatikan juga adalah nada suara, kekuatan suara, warna suara, kecepatan berbicara, volume suara, dan periode bernafas. Untuk menguasai aspek ini, Anda harus sering-sering berlatih. Berbicaralah dengan menggunakan pernafasan perut, karena suara yang dihasilkan lebih dalam dan enak didengar. Seorang pembicara publik harus memiliki panjang nafas minimal 18 detik tanpa terputus. Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Sebuah pepatah anonim kesimpulan buku. Kesimpulan buku ini, 1. Menguasai materi adalah kata kunci pertama untuk menjadi pembicara publik yang handal. 2. Berlatih terus-menerus akan mempermudah pembicara publik untuk menguasai materi. 3. Pembicara publik yang berhasil dapat dilihat dari bagaimana audiens mengeluarkan emosi mereka setelah mendengarkan seminar. 4. Audiens terdiri atas berbagai tipe sehingga tidak semuanya dapat diperlakukan secara sama. 5. Perhatian audiens perlu diraih sejak pembukaan presentasi. 6. Datang minimal 30 menit sebelum presentasi dimulai, dapat menghindarkan Anda dari permasalahan teknis. 7. Pembicara publik harus memperhatikan penampilan dan penggunaan bahasa tubuh agar memperoleh kesan yang baik di hadapan audiens. 8. Pembicara di depan umum tanpa persiapan dapat disiasati menggunakan teknik impromptu speech. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan ulasan buku dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin membeli buku tersebut, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.